Salam Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya akan membacakan Warta Lisan GKI Gondomono Semarang Minggu 18 Oktober 2020 demikian. 1. Kebaktian Minggu. Kebaktian Minggu GKI Gondomono Semarang dilaksanakan. A. Kebaktian onsip di gereja pukul 7 dan pukul 9. B. Kebaktian online mulai pukul 17 via daring atau internet dengan YouTube channel GKI Gondomono. Yang kedua, persekutuan keluarga. Persekutuan keluarga dilaksanakan pada hari Kamis 22 Oktober 2020 pukul 19 via daring atau internet dengan channel YouTube GKI Gondomono. Saudara dimohon untuk mengikutinya. Mari saudara, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti kebaktian ini dengan teduh sejenak. Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita awali kebaktian ini dengan pujian Keluarga Allah.
langit dan bumi, yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya untuk selama-lamanya. Amin. Salam kasih dari Tuhan Yesus Kristus beserta saudara. Saudara, mari kita mensyukuri pengampunan dosa dari Tuhan dan saling mengampuni dalam kehidupan keluarga kita melalui Amsal 28 ayat 13 sampai 14 yang mengatakan demikian. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa yang mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan, tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdoa untuk mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa, saudara. Tuhan, kami mengucap syukur untuk cinta kasih Tuhan di tengah-tengah keluarga kami. Kami pun juga mengucap syukur ya Tuhan, karena cinta kasih itu kami boleh saling menerima, kami boleh saling mengampuni seorang terhadap yang lain di tengah-tengah keluarga kami, sehingga pengampunan dari anggota keluarga kami itu sungguh melegakan kami. Tetapi kami mengakui ya Tuhan, kami masih banyak melakukan pelanggaran, masih banyak melakukan dosa, baik kepada Tuhan maupun kepada orang-orang sekitar kami, khususnya kepada setiap anggota keluarga kami. Tuhan, ampunilah dosa kami yang akan kami akui secara pribadi.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya mengundang saudara untuk bangkit berdiri. Jemaat Tuhan, setelah kita mendapatkan pengampunan dosa dari Tuhan, mari saudara kita menerima berita anugerah dengan sukacita melalui Mazmur pasal 127 ayat yang pertama yang mengatakan kepada kita demikian, saudara. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan, saudara. Syukur kepada Allah.
Tuhan, mari kita kembali berdoa kepada Tuhan, saudara. Tuhan Yesus, biarlah berkat-Mu senantiasa tercurah. Kami rasakan, kami alami di sepanjang kehidupan kami. Dan mampukan kami ya Tuhan, untuk bisa menikmati berkat Tuhan dengan sukacita. Mampukan pula Tuhan, kami saling percaya, kami saling terbuka seorang dengan yang lain, sehingga kerukunan, kebahagiaan sungguh kami rasakan di sepanjang hidup kami. Saat ini ya Tuhan, kami membuka hati, membuka kehidupan kami, supaya firman Tuhan mampu kami renungkan di sepanjang hidup kami. Firman Tuhan itu kami lakukan dan memberkati kami. Saat ini Tuhan, kami menyediakan waktu untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Bimbing kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Setelah kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Matius pasal 22 ayat 15 sampai ayat 22, demikian saudara. Kemudian pergilah orang-orang Farisi. Mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu, lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepada aku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa 1 dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Mendengar itu, heranlah mereka dan meninggalkan Yesus lalu pergi. Demikianlah pembacaan sabda Tuhan, saudara. Berbahagialah kita yang senantiasa merenungkan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, keluarga merupakan tempat persemaian iman atau kehidupan bagi setiap anggotanya. Artinya apa, saudara? Keluarga merupakan tempat yang sangat penting dan menentukan bagi pertumbuhan seseorang. Mengapa? Karena di tengah-tengah keluarga lah seseorang pertama kali belajar, pertama kali mendapatkan cinta kasih dari orang lain. Di tengah-tengah keluarga juga seseorang belajar pertama kali berkomunikasi, bergaul dengan orang lain. Di tengah-tengah keluarga
seseorang juga belajar pertama kali tentang iman, beriman kepada Tuhan Yesus. Jemaat Tuhan, sebuah keluarga yang hancur akan juga mengakibatkan pertumbuhan anak-anak atau pertumbuhan anggota keluarganya hancur. Tetapi juga sebaliknya, sebuah keluarga yang baik akan menghasilkan pertumbuhan anak-anak, pertumbuhan anggota keluarganya dengan baik. Saudara, orang tua sebagai teladan melalui perkataan, melalui perbuatannya di tengah-tengah keluarga yang bisa ditiru oleh anak-anak dan anggota keluarga yang lain. Teladan yang baik akan berpengaruh yang baik kepada anak-anak. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebuah keluarga akan mampu menjadi tempat persemaian yang baik jikalau di dalamnya terwujud atau dikembangkan sikap jujur dan keterbukaan di dalam keluarga itu. Jujur berarti berkata apa adanya. Jujur berarti saling percaya. Jujur berarti berani mengakui dan menegur jika ada orang yang salah atau berdosa. Kemudian saudara terbuka, artinya bergaul, berkomunikasi dengan siapapun di tengah-tengah keluarga itu dengan setara. Tidak membeda-bedakan seorang dengan yang lain, tidak menganggap yang seorang lebih tinggi dibandingkan dengan yang lain atau sebaliknya. Jemaat Tuhan, ketika kejujuran dan keterbukaan itu terwujud di tengah-tengah keluarga, maka keluarga itu akan menjadi sebuah keluarga yang akrab, keluarga yang hangat, keluarga yang menyenangkan, keluarga yang dikagumi oleh setiap anggota keluarganya. Sungguh akan mewujudkan sebuah iman dan pertumbuhan kehidupan yang baik bagi setiap anggota keluarganya. Jemaat Tuhan, Matius 22:16 tadi mengatakan bagi kita demikian. Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajarkan jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka. Ini diungkapkan oleh orang-orang Yahudian dan pemuka-pemuka agama Yahudi pada waktu itu kepada Tuhan Yesus. Jemaat Tuhan, ayat ini mengajarkan kepada kita, ayat ini menekankan kepada kita bahwa Tuhan Yesus pun di dalam kehidupan sehari-hari mengembangkan dua sikap tadi, jujur dan terbuka. Jemaat Tuhan, jujur dalam mengajar, mengatakan apa yang dikatakan Tuhan. Kalau Tuhan mengatakan A, menghendaki A, maka Tuhan Yesus mengajarkan dan melakukan A. Kalau Tuhan mengatakan B, maka Tuhan Yesus pun taat mengatakan dan melakukan B. Yang diajarkan, yang dikatakan dengan jujur sama dengan apa yang dikatakan Tuhan Allah kepadanya. Jemaat Tuhan, Tuhan Yesus pun juga dikatakan tidak takut kepada siapapun. Dia terbuka, mau bergaul dengan siapapun tanpa membeda-bedakan orang. Dia bisa bergaul dengan seorang raja, bisa juga bergaul dengan raja jelata. Dia juga bisa bergaul dengan orang-orang Yahudi, tapi juga bisa bergaul dengan orang-orang di luar Yahudi. Bisa bergaul dengan siapapun, terbuka dengan siapapun, tanpa membeda-bedakan seorang terhadap yang lain. Jemaat Tuhan, rupanya kejujuran dan keterbukaan ini juga diakui oleh orang-orang sekitarnya, baik oleh para murid yang pro dengannya maupun orang-orang di luar yang kontra dengannya, mengakui bahwa Tuhan Yesus jujur dan terbuka.
Kemudian saudara, ada pemuka-pemuka agama Yahudi, orang-orang Herodian dan para murid yang menanyakan kepada Tuhan Yesus, diperbolehkan tidak membayar pajak kepada kaisar? Jemaat Tuhan, pertanyaan ini merupakan pertanyaan yang sudah dijawab di dua kalangan orang tadi. Mengapa saudara? Karena kaum Herodian pasti merindukan Tuhan Yesus menjawab boleh membayar pajak kepada kaisar. Kalau Tuhan Yesus mengatakan tidak boleh, maka Tuhan Yesus dianggap sebagai seorang yang melawan kaisar dan bisa mendapatkan hukuman. Tetapi sebaliknya saudara, bagi kaum Yahudi, pemuka agama Yahudi, mereka menginginkan bahwa Tuhan Yesus menjawab tidak boleh membayar pajak kepada kaisar. Karena kalau membayar pajak kepada kaisar, maka Tuhan Yesus mendukung pemeras dan penjajah pada waktu itu. Sementara para murid saudara merindukan jawaban yang tegas dan jelas dari Tuhan Yesus. Kalau boleh katakan boleh, kalau tidak katakan tidak dengan tegas. Jemaat Tuhan, sulit untuk dijawab. Tetapi Bapak Ibu, karena Tuhan seorang jujur terbuka, maka Dia menjawab demikian saudara. Gambar dan tulisan siapakah ini? Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Jemaat Tuhan, jawaban Tuhan ini merupakan jawaban yang tidak memihak, tetapi menekankan supaya orang melakukan yang terbaik dalam segala. Kalau itu hak Allah, lakukan, berikan yang terbaik. Kalau itu hak kaisar, lakukan, berikan yang terbaik. Di tengah-tengah keluarga, berikan yang terbaik bagi keluarga. Di tengah-tengah pekerjaan, berikan yang terbaik untuk pekerjaan itu, supaya memberikan yang terbaik dalam segala bidang dan dalam segala hal. Jemaat Tuhan, jawaban yang jujur dan terbuka ini merupakan sebuah jawaban yang tidak bisa dibantah, yang tidak bisa diperdebatkan oleh siapapun. Jawaban yang tepat, jawaban yang benar, jawaban yang mempersatukan semua orang pada waktu itu. Orang Herodian puas, orang Yahudi puas, para murid juga puas, dan mereka pergi meninggalkan Tuhan Yesus. Keterbukaan dan kejujuran membawa Tuhan Yesus tepat di dalam menjawab, tepat di dalam menjawab, tepat di dalam berkata-kata, tepat di dalam melakukan segala sesuatu, akan membawa persatuan dan kerukunan dimanapun kita berada. Jemaat Tuhan, kita dipanggil oleh Tuhan untuk mewujudkan kejujuran dan keterbukaan tadi dalam kehidupan kita, khususnya di tengah-tengah keluarga kita masing-masing. Mengapa saudara? Karena dengan kejujuran keterbukaan itu, kita akan saling beri teladan yang baik, akan ada saling percaya, akan ada saling mengerti seorang dengan yang lain, sehingga akan ada kerukunan dan kebahagiaan di tengah-tengah keluarga kita masing-masing. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita semua, mari kita membangun keluarga kita didasari dengan kejujuran dan keterbukaan, agar keluarga kita menjadi tempat persemaian, benih iman dan benih kehidupan yang baik, sehingga Bapak Ibu, setiap anggota keluarga kita mau bertumbuh dengan baik, mereka bisa hidup dengan benar, rukun seorang dengan yang lain, dan senantiasa berhasil dan mengalami kebahagiaan dari hari ke hari. Saat ini
bagi kita semua, saudara. Amin. Saya mengundang saudara untuk bangkit berdiri. Bersama-sama marilah kita menyandarkan pengakuan Imam Rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang sejahtera, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan, malah kita bersama-sama memanjatkan doa syafaat. Kita berdoa, saudara. Tuhan, mampukan kami untuk melakukan firman-Mu. Kami boleh mengembangkan kejujuran dan keterbukaan, khususnya di tengah-tengah keluarga kami masing-masing, supaya kami sekeluarga boleh akrab, hangat, semakin dekat dan semakin mengenal, saling percaya, dan juga mau saling cerita pengalaman, cerita pergumulan, dan berani mengatakan apa adanya kepada anggota keluarga kami yang lain. Sehingga kebahagiaan itu sungguh kami alami di tengah-tengah keluarga kami, Tuhan. Kami berdoa biarlah Tuhan hadir, berkarya dan berkati kami sekeluarga, sehingga kecukupan kami rasakan, sukacita kami dapatkan, anak-anak bisa sekolah dengan baik, kami orang tua bisa bekerja dan mendampingi anak-anak dengan baik, sehingga kami pun juga bertumbuh menjadi orang-orang beriman dan takut akan Tuhan. Berkati gereja Tuhan, khususnya GKI Gondomono, Tuhan. Biarlah Tuhan juga senantiasa menyertai para jemaat, para aktivis dan seluruh anggota jemaat, supaya tetap semangat, tetap berharap dan setia kepada Tuhan, sehingga hari-hari boleh dilalui dengan penuh harap, semangat dan sukacita. Walaupun pandemi corona belum juga berakhir, tetapi pertolongan Tuhan tetap dan semakin dirasakan dalam kehidupan hari demi hari. Sembuhkan yang sakit, dampingi, kuatkan yang menghadapi pergumulan. Dan kami rindu ya Tuhan, Tuhan pulihkan keluarga-keluarga yang mengalami permasalahan di tengah-tengah keluarganya. Berdoa bagi masyarakat, biar masyarakat pun juga tetap rukun, tetap semangat, tetap bersatu, tetap hidup sesuai dengan new normal atau protokol kesehatan yang kuat, sehingga pandemi corona semakin lama semakin berkurang dan bisa berakhir. Berdoa untuk vaksin biarlah cepat bisa dipakai sehingga boleh memberi imun yang kuat kepada semua orang terhadap penyakit corona. Terima kasih ya Tuhan. Berdoa di gereja Tuhan, bila cinta kasih-Mu boleh dialami seluruh orang-orang di dunia melalui gereja Tuhan yang ada di seluruh dunia. Berkati kami semua ya Tuhan. Di dalam nama
Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, dengan penuh syukur, mari kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Kita akan mendasari persembahan kita dengan membaca 1 Tawarikh 29 ayat 17 demikian. Aku tahu, ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan, maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umatmu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Saudara sekalian, persembahan dapat saudara berikan melalui transfer ke rekening Bank Mandiri Semarang dengan nomor 1350000998995 atas nama GKI Gondomono. Atau saudara dapat memberikan persembahan secara mandiri di dalam amplop dan bisa dititipkan ke TU pada jam kerja atau dimasukkan ke kotak persembahan di gereja. Marilah saudara, dengan sukacita kita berikan persembahan kita. Jemaat dimohon berdiri. Mari kita membawa persembahan dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur dalam ibadah ini kami boleh diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Berkati persembahan kami ini, biar persembahan ini Engkau menerimanya. Tuhan, berkati jemaat kami yang telah memberikan persembahan, berkati yang berlimpah. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin.
kejujuran dan keterbukaan dalam kehidupan keluarga kita dengan saling menerima dan percaya seorang terhadap yang lain. Terimalah berkat dari Tuhan, saudara. Kasih Bapa melingkupi saudara. Kesetiaan Kristus menuntun langkah saudara. Kuasa Roh Kudus senantiasa memberi semangat dan kekuatan bagi saudara kini dan selamanya. Amin.